Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi teman-teman di podcast Bagi Horor untuk melanjutkan, akhirnya bisa melanjutkan kembali series The Darkest Hour ini, Book of Buhul, di part ke-6 yang kalau dalam bentuk tulisan judulnya adalah Dalam Kegelapan. Kita akan lanjutkan cerita ini, di mana ini adalah akhir dari Dalam Kegelapan, di mana part terakhir nanti judulnya adalah Ruqyah. Kita tungguin aja. Ya, mohon maaf buat teman-teman yang sudah menunggu cukup lama untuk episode kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya baru bisa berkesempatan untuk kembali melanjutkan Book of Buhul ini. Sebuah cerita dari Mas Yuda, Mas YP. Terima kasih Mas Yuda sudah berbagi kisahnya, kisah Emir ini. Petualangan Emir, The Darkest Hour series. Terima kasih sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu mendengarkan, selalu mengikuti, selalu support podcast Bagi Horor sejauh ini. Terima kasih. Aku ingetin buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe dulu sekarang. Karena di sana banyak episode-episode video, cerita-cerita horor bareng anak-anak Freeport, bareng beberapa orang lah. Kalian nonton aja di YouTube, udah ada beberapa cerita di sana. Kalian bisa dengerin di YouTube-nya podcast Bagi Horor. Klik link yang ada di deskripsi. Buat yang dengerin di Spotify ataupun di platform lain, jangan lupa di follow dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Langsung aja kita masuk di part ke-6 dari Book of Buhul, sebuah cerita dari Mas Yuda. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Book of Buhul, part 6, The Darkest Hour, series by YP Widatama. Welas memegang gagang pintu dan mengintip ke dalam. Di sana, matanya menatap sesuatu yang amat sangat dia sesali. Welas menyesali keinginannya untuk mengintip. Karena di sana, di dalam kamar Devi, telah bergerak sesosok makhluk putih. Makhluk dengan baju berwarna putih, lusuh, disertai bercak tanah, lumpur, dan darah. Rambut makhluk itu hitam legam dan berantakan, namun tidak begitu panjang, hanya sebahu. Terlihat seperti manusia, namun Welas yakin itu bukan manusia. Welas kian terperanjat ketika makhluk yang bergerak ke kamar mandi di ruangan itu perlahan menengok ke arah Welas mengintip. Welas tercekat kalau melihat wajah makhluk itu. Matanya memancar cahaya merah, garis-garis hitam pekat menghiasi retakan kulitnya. Pandangannya begitu tajam dan bengis. Ekspresi wajahnya berisikan kebencian, dendam. Wajah yang Welas yakini tak lagi bernyawa. Welas jatuh terduduk. Instingnya mendorong dirinya untuk melepas gagang pintu. Tanpa pikir panjang, tanpa berteriak, Welas lari menuju tangga dan bergegas menuruninya. Kalau Welas sampai di lantai 2, Welas memandang ke arah pintu kamar Devi. Di sana, lagi-lagi Welas menemukan sosok yang sama. Sosok putih dan menyeramkan itu melayang menuju Welas. Welas kini berlari menuju tangga ke lantai 1. Dia tak lagi memperdulikan bahaya menuruni tangga dengan cepat hingga dia terjerembab ke ujung dasar tangga. Welas berusaha bangkit dan kembali berlari. Dia berlari menuju area belakang rumah karena sayup-sayup didengarnya suara kedua temannya dan Devi. Welas menabrak pintu hingga terbuka. Kembali goyah saat berlari dan jatuh di depan ketiga orang yang dicarinya. Sontak ketiga orang yang ada di belakang rumah terkaget saat Welas mendobrak pintu dan kini terjatuh di hadapan mereka. "Welas, kamu kenapa?"
Tanya Devi selagi mendekati Asri dan Nunu yang membantu Welas berdiri. Anu bu, ada itu bu, ada. Baru Welas akan menyelesaikan jawabannya, sebuah dorongan muncul dari dalam perutnya. Welas tak mampu menahannya dan kini dia memuntahkan semua isi perutnya. Welas seperti amat kesakitan saat muntah. Hingga di akhir muntahnya, sedikit darah ikut keluar. Devi terkesiap melihat sesuatu yang ada di balkon kamarnya. Lalu dia merasa seperti ditarik hingga jatuh terduduk. Devi tak lagi membutuhkan jawaban dari Welas karena sosok yang dimaksud oleh Welas sudah muncul di balkon kamarnya. Hanya sejenak, namun begitu jelas di mata Devi. Sesosok makhluk berbaju putih, lusuh, kusam dan panjang, berambut hitam dan berantakan, memamerkan wajah kematian yang diselimuti guratan-guratan hitam. Wajah seorang laki-laki yang dipenuhi amarah, kebencian, dan dendam. Devi membuang muka dan memandangi kolam renangnya yang kini tertimpa jingganya cahaya matahari sore. Apakah mungkin gangguan semacam itu muncul di waktu yang bahkan sore pun baru akan datang? Pikir Devi, jika makhluk itu bisa menampakkan diri sebelum malam, berarti makhluk itu begitu kuat. Di momen Devi memikirkan hal itu, Devi merasakan sakit yang mendalam di bahunya, di tempat di mana Dito menggigitnya semalam. Tanya kembali muncul di benak Devi. Apakah benar Dito yang menggigitnya? Apakah Dito juga yang selama ini kasar kepadanya? Namun, Dito suaminya juga muncul di awal-awal malam saat memeluknya dan mencurahkan kesedihan. Devi kian merasakan kebingungan. Keempat orang yang bingung itu hanya terdiam di sana untuk beberapa saat. Semua orang masih mengelilingi Welas, mencoba membuatnya merasa lebih baik. Devi terkadang masih mencuri pandang ke arah kamarnya, berharap tak melihat sosok setan yang tadi bertengger di balkon kamar itu. Semua kegiatan mereka terhenti saat smartphone Devi berdering. Tertera nama ayahnya di sana. Devi perlahan meraih smartphone itu dan menerima panggilan dari ayahnya. Setelahnya entah dari mana, sekali lagi Devi mulai menceritakan semua hal yang terjadi kepada ayahnya. Setelah menghabiskan waktu di pinggir kolam sambil merendam kakinya, sebagian dengan berbicara dengan ayahnya, Devi mengambil keputusan yang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dia memanggil Eko, salah seorang pembantunya yang lain, yang juga merangkap seorang sopir jika dibutuhkan. Devi meminta keempat pembantunya mempersiapkan semua barang yang diperlukan. Mengikuti saran ayahnya, Devi memutuskan untuk tidak lagi tidur di rumahnya mulai malam nanti. Dia akan menginap di hotel bersama Asri, sedangkan Nunu dan Welas disuruhnya untuk tinggal sementara di sebuah rumah petak kontrakan miliknya. Sedangkan Eko, dia dan Pardi diminta untuk selalu berjaga di rumah selama Devi tidak berada di rumah. Dari momen tersebut, Devi yang merasa kehidupannya belakangan ini dipenuhi kegelapan, Devi melangkah maju. Dia akan berusaha menembus kegelapan itu, mencari secercah cahaya harapan yang ditunjukkan oleh ayahnya. Meskipun pekat rasanya kegelapan itu mengelilinginya, Devi merasakan tak punya pilihan lain. Maju bergerak menuju ketidakpastian, atau diam, lalu tenggelam di dalam kegelapan. Amukan, Batavia, ibu kota Nusantara. Nastiti Devi Namira. Devi. 7 hari berselang sejak Devi memutuskan meninggalkan rumah megahnya. Dia menginap di salah satu hotel bintang 5 di Batavia. Asri pun kini setia menemani Devi. Kemanapun Devi pergi, di sana Asri mengikuti. Sosok Asri adalah asisten rumah tangga yang dibawa oleh Devi dari kampung halamannya. Kala Devi menikah dengan Dito,
Asri telah cukup lama menemani Devi. Sejak Asri hanya seorang gadis remaja kecil, hingga Asri kini sudah menjadi seorang perempuan dewasa. Asri berganti dari sosok asisten rumah tangga menjadi asisten pribadi Devi. Jika ada yang Devi harus percaya selain Dito, maka Asri lah orangnya. Asri menitipkan dirinya hidup bekerja kepada Devi, mengikuti jejak kedua orang tuanya yang menitipkan hidup bekerja kepada kedua orang tua Devi. Saat Asri melaporkan kemungkinan bahwa Devi dan Dito mendapatkan serangan santet, maka Devi segera menyambungkan rentetan kejadian yang dialaminya. Kini sudah sepekan dia menjauhi rumah itu. Dirinya merasa amat sangat lebih baik, seperti lepas dari cengkraman kegelapan yang membelenggu. Namun sesuatu masih terasa janggal sekali di hatinya. Karena meskipun dia sudah lepas dari belenggu, suaminya belum. Dito sejauh ini masih juga belum kembali ke rumah. Masih juga tak meninggalkan trailer di tempat proyeknya. Devi belum merasa ini waktu atau momen yang tepat untuk menjemput Dito pulang bersamanya. Memaksanya untuk menarik diri dari proyek itu. Devi ingin mempertahankan kondisi ini. Dia ingin menangani semua urusan perusahaannya hingga segala urusan yang tersisa bisa dikerjakan oleh orang lain. Kemudian, dia ingin proyek mencapai tahap 50%. Barulah dia akan memaksa Dito pulang dan menangani urusan yang sepertinya cukup rumit. Devi meyakini urusan ini tidak akan selesai dalam 1 atau 2 malam. Hingga hari yang ditunggu Devi pun tiba. Pak Swandi melaporkan kepadanya bahwa Dito telah meninggalkan trailernya dan memasuki mobil. Saat Pardi ditanya, dia mengatakan bahwa Dito ingin pulang menemui istrinya. Pardi juga mengatakan bahwa Dito pulang karena sudah tidak tahan. Entah, tidak tahan untuk menahan apa. Devi merasakan kecemasan yang tidak biasa setelah mendapatkan berita itu. Lalu sedikit banyak kecemasan itu terwujud saat Dito tiba di rumah. Dito tiba di rumah untuk mendapati bahwa rumah kosong, tanpa ada yang muncul menyambutnya. Tak ada siapapun di dalamnya. Bahkan Eko yang disuruh berjaga pun tak ada di rumah. Dito segera naik pitam karena dia sudah ingin sekali melampiaskan nafsunya kepada istrinya. Dia mulai membanting pintu dan berdecak kesal. Namun kemudian dia berubah seperti kesetanan. Dito mengamuk, membanting barang-barang, melemparkan barang ke lantai dasar, merobek kain-kain di rumahnya. Seperti kalap, dia merusak perabotan rumah dengan tangan kosong. Ditendang dan dihantamnya lemari dan meja. Guci-guci indah yang menghiasi rumahnya sudah habis dia pecahkan. Lukisan-lukisan yang harganya bisa dibilang tidak murah menjadi sasaran amukannya. Rumah itu berantakan hanya dalam hitungan menit. Hanya karena Dito tidak menemukan Devi di rumah. Dito mulai merusak jendela dan pintu ketika Eko datang. Eko lari tergopoh-gopoh mendapatkan kabar bahwa Dito sudah pulang ke rumah. Di halaman rumah, Eko menemukan Pardi sedang merokok dengan santai di sisi mobil. Namun teriakan dan lolongan Dito didengarnya dengan jelas. "Di Pardi, itu bapak kenapa?" tanya Eko panik mendekati Pardi. "Nggak tahu aku, mungkin lagi ngamuk. Aku cuma nganter dia pulang." "Yo pasti ngamuk lah, orang istrinya nggak ada di rumah." Cuek Pardi menjawab, lalu meniupkan asap rokok ke udara. Loh, kok kamu stop loh? Gimana tuh, Di? Ayo, bantuin aku." Eko memegang tangan Pardi, menariknya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Tak disangka oleh Eko, Pardi melawan. Tak mau dia mengikuti Eko dan kemudian menyergah Eko. Kuat sekali Pardi menyergah Eko, hingga Eko merasa hampir seperti dilempar. "Urus sendiri, aku ini cuma supir, disuruh nyopir, bukan ngurusin rumah," ujar Pardi kesal. Eko bergeleng-geleng mendengar jawaban Pardi. Eko tahu betul pekerjaannya dan Pardi sudah lama ditukar oleh Dito.
Dulu Eko lah yang menjadi supir pribadi Dito. Ikut ke sana kemari, tidur di mobil. Namun untuk Eko, pekerjaannya tidak terlalu berat dibandingkan pekerjaannya saat ini. Saat ini, Eko adalah asisten rumah tangga dengan berbagai tugas. Ikut merapikan rumah, kemudian harus siap menjadi supir untuk semua orang di rumah. Baik itu Devi atau asisten rumah tangga yang lain. Rasanya seperti pekerjaan itu tidak ada habisnya. Dulu, pekerjaan itu dijalani oleh Pardi. Namun kini posisi keduanya ditukar oleh Dito. Eko cukup heran dengan tingkah laku Pardi. Namun Eko memilih berlalu dan beranjak menuju rumah. Membuka sepasang daun pintunya yang besar. Saat Eko memasuki rumah, lampu utama yang menyala perlahan meredup dan kemudian mati total. Kini hanya cahaya lampu di luar rumah yang menyinari dirinya. "Pak, sudah Pak. Ibu cuma pergi keluar Pak. Jangan ngamuk Pak," ujar Eko memanggil Dito yang dilihatnya ada di lantai 2 rumah. Eko kemudian mendengar langkah cepat Dito mendekat. Namun betapa terkejutnya Eko ketika tiba-tiba Dito sudah hampir tiba di depannya. Eko terperanjat. Meski dalam gelapnya ruangan, raut wajah dan sorot mata Dito terlihat jelas. Ekspresinya begitu kesal, diwarnai amarah yang memuncak. Sorot matanya tajam, namun mata itu seperti dihidangkan tanpa warna putih sama sekali. Namun bukan itu. Bukan itu yang membuat Eko terperanjat. Ada sosok putih transparan yang melayang bersisian dengan Ditolah yang membuatnya terperanjat. Sosok putih berwajah pucat dengan guratan hitam di wajahnya serta sepasang mata hitam yang berpendar nyala merah. Sosok dengan ekspresi bengis dipenuhi dendam dan kebencian. Eko kemudian jatuh terduduk di lantai, memandangi Dito dan sosok setan yang masih memelototinya. Di mana pelacur itu? Kenapa dia ninggalin rumah ini? Kenapa? Berat dan keras sekali suara Dito yang didengar oleh Eko. Eko beringsut mundur. Dito berjalan perlahan dengan ekspresi bengis seakan ingin melumat Eko mentah-mentah. Eko terus beringsut mundur hingga tiba di depan pintu rumah dan dia terguling di tangga teras. Dia terjerembab di lantai halaman yang dingin. Dia mendongak ke atas melihat Dito yang begitu marah ditimpa cahaya bulan. Namun kala cahaya itu menimpa makhluk di belakang Dito, makhluk itu makin menjadi sosoknya. Mulutnya terbuka lebar, seakan ingin melumat cahaya ke dalam mulutnya yang gelap. "Ampun Pak, ampun. Ibu cuma ke hotel Pak, ke hotel. Ibu minta Bapak menyusul ke sana," Eko berujar sambil memegangi tangannya yang terasa sakit akibat terjatuh di tangga. Wajah Eko terpaku ke lantai, tak ingin dia melihat sosok setan di belakang Dito. "Pardi, kita ke sana. Kan aku makan sialan itu." Masih sama kerasnya, Dito berteriak ke arah Pardi. Pardi merespon dengan santai, membuka pintu penumpang dan menaiki mobil. Dito berjalan gontai, memasuki mobil dengan sosok setan itu masih mengikutinya. Eko memperhatikan saat Dito memasuki mobil. Dia tidak duduk di kursi penumpang, namun dia segera jatuh tertidur di sana. Sosok Dito kemudian dengan lemah merubah posisinya menjadi tengkurap sempurna. Eko melihatnya dengan begitu bingung, tak memahami keanehan itu. Apakah Pardi tidak melihat makhluk itu? Apakah hanya dirinya yang melihat makhluk mengerikan itu? "Kok, hotel apa? Kamar berapa?" tanya Pardi santai dari kursi pengemudi di dalam mobil. "Hotel Grand Madena, kamar 335. Lemah Eko menjawab tanya dari Pardi. Meski begitu, Pardi masih menangkap jawaban itu dengan baik. Pardi mengendarai mobil, meninggalkan rumah yang berantakan, serta Eko yang masih berada di lantai. Saat mobil Dito sudah meninggalkan rumah, barulah Eko bangkit. Dia bergerak perlahan memasuki rumah. Dia sempat menabrak serpihan-serpihan barang saat mendekati sakral lampu gantung di ruangan utama. Saat lampu itu menyala, Eko kembali terperangah. Bagaimana tidak, karena dilihatnya rumah itu sudah sangat berantakan.
Perabotan rusak dengan berbagai bagiannya terbelah. Ada yang seperti dicakar, ada pula seperti dipukul dan ditendang. Semua barang yang terbuat dari keramik dan kaca sudah tidak berbentuk, sudah berubah menjadi pecah belah, hancur, terpecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Eko ingin bergerak ke lantai 3, ke kamar pribadi Dito. Namun langkahnya terhenti saat mendongak ke arah kamar itu. Di balkon, di depan kamar itu, dilihatnya sebuah kasur besar sudah tergantung dengan keseimbangannya siap runtuh kapanpun. Eko mendapatkan firasat buruk kalau melihat kasur itu. Dengan keseimbangan yang kian lama kian mengerikan, saat Eko berlari melewati area di bawah lampu gantung besar di ruang utama, Eko mendengar suara patahan kayu yang memekikkan. Eko berlari kian kencang, melewati ruang utama menuju teras. Baru saja dia lewat di bawah lampu gantung itu, kasur besar milik Dito sudah terjatuh dari balkon dan menghantam lampu gantung itu. Suara aliran listrik yang rusak, ledakan, dan dentuman membahana di dalam rumah megah itu. Rumah kini itu sudah porak-poranda hanya karena amukan Dito seorang. Api dari ledakan listrik mulai menyambar ke kayu-kayu yang berantakan. "Dan bisa-bisanya si bapak," komentar Eko sambil mengusap keringatnya yang sudah mengucur karena tegang. "Dada, ini bukan bapak, ini setan yang tadi." Eko bergumam seraya menelan ludah. Ketakutan segera merayap kembali ke dalam dirinya. Bagaimana nasib Devi dan Asri jika Dito tiba di hotel? Apakah keduanya akan mampu menahan Dito yang mengamuk? Banyak pertanyaan memenuhi pikiran Eko selagi dia memperhatikan bagian dalam rumah yang porak-poranda itu. Lalu Eko menyadari kobaran api sudah merayap ke berbagai tempat. Eko terpaksa menguatkan dirinya, membuang pikiran-pikiran yang tidak perlu. Eko bergegas. Tugasnya menjaga rumah sendirian baru saja dimulai malam itu. Tugas yang dirasanya semakin hari semakin berat, terus memberinya beban tanpa kesempatan untuk beristirahat. Dito memasuki lobi hotel dengan lunglai. Suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mengisi seluruh lorong di hotel itu. Pandangannya menjadi begitu kabur. Lorong hotel seperti perlahan berputar ke kiri dan kemudian ke kanan. Tubuhnya terasa berat. Tangan dan kakinya terasa sulit digerakkan. Meski begitu, emosi di dalam hatinya terus mendorongnya menuju kamar hotel Devi menginap. Butuh waktu yang lama baginya untuk menuju kamar itu. Setiap 5 atau 10 langkah dia butuh beristirahat. Ayat-ayat Al-Quran terus mengisi celah lubang telinganya. Kadang bahkan seperti memanaskan darahnya. Jam di dinding menunjukkan waktu jam 8 malam. Devi dan Asri yang baru selesai menunaikan sholat Isya. Devi meraih Al-Quran yang disediakan oleh pihak hotel dan mulai membacanya. Ini kesempatan yang amat sangat jarang dimilikinya. Dia terlalu sering tergerus oleh kesibukan. Dia membacanya penuh penghayatan. Mendengar suaranya sendiri malah membuat hatinya tenang dan ringan. Sejuk yang dirasakannya kala suara Asri di belakangnya ikut membaca surat-surat pendek Al-Quran. Ketenangan keduanya pecah saat pintu hotelnya digedor. Gedoran itu berulang. Namun berselang lama, Devi meminta Asri untuk memeriksa siapa pelakunya. Saat Asri mengintip, dia melihat Dito. Dito berdiri dengan payah. Satu tangannya memegang gagang pintu, satu tangannya lagi memukul pintu kamar hotel. "Bapak, Bu, Bapak sudah sampai," ujar Asri masih mengintip. Dia terperangah melihat penampilan Dito. Dito begitu lusuh, kusam. Kantung matanya begitu tebal. Tangannya terlihat terluka dengan memar, serta darah segar mengalir. Pipi Dito terlihat mencekung, seakan dia sudah tidak makan selama berhari-hari. Devi belum memberi Asri instruksi, tapi entah apa yang mendorongnya, Asri membukakan pintu untuk Dito. Dito yang kepayahan berjalan maju, mendorong pintu dengan keras. Dorongan itu membuat Asri terjebak di belakang pintu. "Devi, dasar sialan!" seru Dito dengan serak suaranya.
Suara Dito yang begitu serak dan parau mengagetkan Devi hingga memeluk Al-Quran di tangannya. Tak sadar, dia malah membaca ayatul kursi. "Sini kamu, dasar biadab!" Lagi Dito berseru, membuat Devi semakin kencang membaca ayatul kursi. Dito melangkah lebar-lebar, maju menuju Devi. Dengan membungkuk, badannya terasa berat, pandangannya kembali kabur dan berputar. Dilepaskannya ke gang pintu dan meraih ke depan dengan tangannya. "Devi, sayang, tolong. Lirik Dito bersuara dalam gerakan yang lambat. Dito terjatuh di lantai kamar. Badannya berdebum pelan, menunjukkan tak sedikit pun energi tersisa dalam dirinya. Dito terpelanting menghadap ke langit-langit kamar. Dia tak sadarkan diri di sana. Asri yang terkaget menutup pintu, menarik nafas. Dia merasa lega dia tak lagi terjepit pintu itu. Melihat Dito terkulai lemah, Devi segera menaruh Al-Quran dan bergegas menuju Dito. Asri dan Devi pun memeriksa Dito. Devi merasakan tubuh Dito yang hangat, bahkan terkesan sedang demam. Pipi suaminya yang biasanya gemuk, kini terlihat cekung dan kurus. Devi ingin menitikan air mata di sana. Namun dia teringat pesan dari ayahnya untuk segera menelpon jika Dito menemui Devi. Devi pun menjelaskan kondisinya saat ini. Ayahnya berpikir keras hingga akhirnya mengambil keputusan. "Bawa Dito ke rumah, nak. Kamu saja yang menyetir. Cukup kamu, Dito dan Asri. Yang lain tidak perlu ikut." Instruksi itu diberikan kepada Devi dengan suara tenang, meskipun kekalutan menyelimuti pikirannya dan pikiran Devi. "Bergerak cepat, nak. Jangan buang-buang waktu. Ayah khawatir kita berkejaran dengan waktu." Ayahnya menambahkan, enggan rasanya dia mengatakan hal itu. Namun hal itu terasa sangat krusial dalam keadaan ini. Tak lama, obrolan mereka berakhir. Ayah Devi atau Pak Randu membuka kontak di smartphone-nya dan menekan satu nama. Nama yang biasanya dia hubungi hanya untuk mengabarkan bahwa ia ingin menyalurkan sedekah. Orang yang dia percayai bahwa sedekahnya pasti tersalurkan kepada yang membutuhkan dan yang pantas menerimanya. Di hotel, Devi mengemas semua barang yang dia perlukan. Dia dan Asri bersamaan memapah Dito yang lemah menuju lobi. Asri mengurus semua administrasi hotel. Kemudian Devi bergerak cepat menuju mobilnya yang terparkir di basement. Cepat dia mengendarai mobil itu menuju lobi hotel. Asri yang telah menyelesaikan administrasi memapah Dito. Disitulah Asri menyadari dia mampu mengangkat tubuh Dito yang besar, yang meselimutkan jaket tebalnya. Namun Asri tampil pusing. Dengan cepat dia memapah Dito masuk ke mobil dan memasukkan barang-barang. Lagi-lagi dengan terburu-buru, Devi memacu mobilnya meninggalkan hotel. Bahkan saat Asri baru memasuki mobil dan belum menutup pintu, ingin satpam hotel meneriakinya. Namun 2 lembar uang berwarna merah, terbesar mata uang Nusantara, membuatnya terdiam dan teralihkan pandangannya. Uang itu melayang di udara, merayu meminta untuk ditangkap. Devi tak peduli dengan uang yang baru dilepasnya itu. Seharusnya itu cukup untuk membuat si satpam melupakan tindakan buru-burunya. "Nak Emir, bisakah kita kembali malam ini ke pondok pesantren? Cukup kita berdua. 3 hari lagi kita kembali ke sini. Biar saja yang lain mengurus urusan di sini." Pak Kiai Hasan berucap padaku yang tengah duduk santai di lobi hotel. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Dia tahu betul kebiasaanku, yang masih saja berusaha berjaga di negeri yang damai ini. "Bisa saja Pak Hasan, kita naik kereta atau pesawat?" tanyaku kepadanya. Baik kereta dan pesawat sulit untuk dipesan di jam ini. Mobil juga sebaiknya dibiarkan di sini saja, biar digunakan oleh yang lain. Saya punya kenalan yang mau meminjamkan mobil. Bisa Nak Emir menyetir semalaman ini? Penjelasan Pak Hasan malah mengarah ke pertanyaan yang lain. Tentu saja bisa Pak Hasan, tapi mungkin dengan sedikit bantuan kopi. Ujarku pendek, lalu berdiri untuk menuju ke kamar, mengambil barang-barangku.
15 menit lagi mobil itu datang. Saya akan tunggu di sini saja. Saya cukup berangkat seperti ini. Ucap Pak Hasan dengan senyum yang terulas apik di wajahnya. Orang tua ini begitu halus meminta aku untuk bergegas. Aku menepuk pinggang dan dadaku. Harusnya cukup, pikirku seraya merasakan besi-besi dingin di sana. Saya akan memesan kopi saja, Pak. Bapak mau? Pak Hasan menggeleng pelan. Aku mengangkat bahu dan bergegas menuju bar. Aku tahu orang tua itu pasti butuh minum dan makan. Aku kadang tersenyum pahit dikala orang tua itu berucap dengan berbagai arti yang kadang sulit dimaknai. Saat aku selesai memesan minuman dan makanan, sebuah mobil dengan suara khas mencapai lobi hotel. Terlihat seorang pria muda bergegas keluar sambil menitipkan kunci kepada staf hotel. Dia mendekati Kiai Hasan yang menyambutnya dengan tangan terentang. Keduanya berucap salam, kemudian berpelukan. Tak lama Kiai Hasan memandangku dan mengisyaratkan kami menuju mobil tersebut. Maaf, saya bisa meminjamkan, tapi tidak bisa menemani Bapak. Ucapnya dengan nada sungkan. Oh, saya malah merasa sangat ngerepotin. Nanti akan saya balas di lain hari kebaikan ini. Tapi, apakah tidak apa-apa mobil ini yang kami pinjam? Balas Kiai Hasan dengan ekspresi yang sama sungkannya. Pria itu malah tersenyum lebar. Wah Pak Kiai, kalau ada yang lebih baik dari ini, pasti itu yang saya bawa. Yang lain sedang tidak fit untuk dibawa Pak. Pakai aja Pak, jangan sungkan. Aku yang memperhatikan kedua orang yang saling sungkan itu menjadi heran. Aku melangkah melewati mobil setelah menerima kunci dari staf hotel. May I push her to her limit? Boleh, kugas sampai batasnya. Tanya aku dengan nada menggoda. Mobil ini masih saja menderu-deru, membuat kebisingan di malam yang mulai sepi di ibu kota ini. Oh please, do it. She will be really happy. Silakan. Balasnya dengan nada riang, memandangku dengan mata yang berbinar, seakan dia juga ingin melakukan hal yang sama. Aku tergelak dan memasuki mobil setelah mengangguk takjim kepada pria itu. Tak lama Pak Kiai Hasan mengikutiku. Aku tak mau banyak bicara. Aku menekan pedal akselerasi dan membiarkan mobil itu meraung. Meski meraung keras, tak sedikit pun getaran yang berarti terasa pada tanganku yang sudah menggenggam erat roda kemudi. Terlihat senyuman lebar terulas di wajah pria itu. Dia memberiku isyarat jempol. Aku melanjutkan, mobil ini membelah jalanan ibu kota. Sebuah mobil sedan berperforma tinggi, buatan negeri Panzer. Saya tidak tahu ada apa di antara Anda dan pria itu, Pak Hasan. Tapi terima kasih. Saya akan potong waktu tempuh kita setengahnya. Ujarku selagi mengarahkan mobil itu ke jalan bebas hambatan. Tenang, Nak Emir. Tidak perlu sampai setengahnya. Cukup dengan tidak membuang waktu. Pak Hasan merapikan posisi duduknya. Dan sepertinya dia akan segera berusaha tidur. Malam ini menjadi malam yang menyenangkan bagiku. Meskipun kekayaan yang dikumpulkan Abi dan diriku cukup banyak, namun membeli mobil yang kukendarai saat ini adalah tindakan mubazir. Namun rezeki adalah rezeki. Sejatinya, kadang bentuknya adalah hak memakai, bukan hak memiliki. Malam ini adalah rezekiku. Akan kudorong dan kupaksa mobil ini mencurahkan semua kemampuannya untukku. Membelah jalanan panjang dalam kegelapan yang merentang di tanah Jawa. Part 6 Book of Buhul berakhir sampai di sini. Ya, itulah akhir dari part 6 Book of Buhul dari Mas YP Mas Yuda. Itu adalah akhir part 6, dimana kalau dalam bentuk tulisan itu adalah akhir dari part ketiga ya. Part ketiga, di mana akhir cerita ini adalah di part keempat yang judulnya adalah Rukiah. Dimana mungkin aku sih feelingnya bapak dari Devi yang ditelepon adalah Pak Kiai Hasan. Harusnya seperti itu. Dengan mengajak Emir. Wah, keren. Ini bakal epic endingnya. Terima kasih Mas Yuda sudah berbagi kisah Book of Buhul ini dalam series The Darkest Hour. Terima kasih sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu mendengarkan podcast Bagi Horor, selalu mengikuti. Terima kasih.
Jangan lupa buat subscribe YouTube-nya Podcast Bagi Horor buat yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Buat yang dengerin di Spotify atau platform lain, jangan lupa di follow juga teman-teman. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan ya, aku Arga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita, dan ingat, anggap saja cerita di Podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.